Hello, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bahas lagi mengenai bekerja di mall. Untuk video saya yang dulu itu saya sudah bahas mengenai bekerja di mall, cuma saya rasa kurang spesifik ya. Jadi masih banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai cara bekerja di mall. Untuk sekarang di video kali ini eh, saya mau menjelaskan mengenai bekerja di mall dari persiapan kerja sampai teman-teman mulai bekerja. Langsung aja ke slide berikutnya ya. Yang pertama-tama aku mau bahas mengenai persepsi. Jadi teman-teman tuh bekerja di mall itu harus punya persepsi dulu nih. Jangan sampai teman-teman setelah melamar bekerja beberapa hari nanti buyar gitu kan. Untuk yang pertama, bekerja di mall tidak hanya satu bidang pekerjaan saja, dalam artian di mall itu nggak cuma kita jualan atau jadi SPG atau jadi resepsionis atau mungkin yang lain gitu. Tapi di mall itu ada part-partnya, ada lowongan atau pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti office boy untuk kebersihan seperti itu, atau mungkin eh, di security-nya dan lain sebagainya gitu. Oke. Yang kedua, mall itu terdiri dari banyak penyewa atau tenant. Jadi kalau teman-teman mengajukan pertanyaan nih, Mas, kalau kerja di jadi SPG gimana gitu kan. Nah, mall itu banyak penyewa, dari satu mall itu banyak penyewa di situ. Untuk yang besar biasanya ada department store atau hypermart seperti itu ya contohnya, dan mungkin stand-stand yang kecil-kecil. Nah, teman-teman kalau mau bekerja di mall harus mikir dulu nih, teman-teman mau bekerja di yang perusahaan besar, penyewa besar, atau cuma di showroom-showroom kecil seperti itu. Next di poin ketiga, apakah kamu graduate atau sudah berpengalaman? Itu juga berpengaruh ya. Kebanyakan kan di mall itu kita jualan ya, kita jualan, fokusnya jualan. Jadi beberapa tenant itu mengutamakan yang sudah berpengalaman. Cuma untuk yang lulusan baru jangan berkecil hati, karena eh, masih banyak juga lowongan-lowongan yang terbuka untuk para lulusan baru gitu. Cuma untuk yang biasanya sih yang perusahaan-perusahaan besar pengennya yang sudah berpengalaman, tapi untuk yang kayak di showroom atau mungkin di tenan kecil seperti itu, atau mungkin di restoran seperti itu, banyak juga yang menerima fresh graduate gitu. Jadi teman-teman jangan ragu kalau mau masukin lamaran gitu. Next, konsekuensi. Di sini teman-teman harusnya udah tahu sebelum masuk atau sebelum bekerja di mall atau bekerja di suatu perusahaan di mall seperti itu, pasti ada konsekuensinya ya. Yang pertama, sistem kerja kita. Jadi sistem kerjanya di sini tuh shift mayoritas, dan ada juga yang office hour gitu. Nah, contohnya seperti apa? Untuk kita yang bekerja di lapangan secara langsung itu pastinya bekerja secara shift, karena jam operasional mall sendiri kisaran dari pukul 10 pagi sampai 10 malam biasanya. Tapi untuk masa pandemi begini biasanya diperkecil lagi untuk jam kerjanya. Kalau untuk office hour, teman-teman bisa bekerja di contohnya ya ini ya, di penyewa besar seperti department store atau mungkin di market itu, pasti ada kantor di situ, kantor internal di situ. Contohnya kayak Matahari, Sogo, Metro, atau mungkin Hypermart atau mungkin Lotte seperti itu. Pasti punya kantor mini, jadi kantor kecil di situ. Dan di kantornya itu juga apa namanya, untuk
jam kerjanya sih jam jam kerja office hour ya, jadi pulang pagi, berangkat pagi pulang sore seperti itu. Nah, untuk yang di lapangan, di selling floor langsung, kita bekerja secara shift. Jadi teman-teman harus persiapkan itu juga. Selanjutnya off day atau libur. Kita untuk libur itu jarang sekali untuk libur di tanggal merah atau hari-hari besar. Jadi teman-teman harus berkonsekuensi. Kalau misalnya mungkin teman-teman yang muslim waktu lebaran itu malah masuk full time gitu, atau mungkin yang non muslim Natal itu kan kita nggak dapat jatah libur biasanya, tapi di situ kita tetap bekerja, kecuali yang tadi di yang pekerja yang di office itu tadi, itu kalau mereka tanggal merah tetap libur. Jadi teman-teman kalau mau nyari kerjaan silahkan tanya secara detail dulu. Oke. Next, modal awal untuk persiapan bekerja ya. Setiap pekerjaan pasti kita mengeluarkan modal ya. Apalagi kita bekerja di mall, bertemu banyak orang, penampilan kita juga nomor satu, begitu. Pengalaman cara kerja kita tentunya juga diutamakan. Jadi untuk modal awal itu ya kita seperti biasa ya, untuk cewek mungkin make up, terus parfum, deodoran seperti itu. Jangan sampai kita di depan pelanggan itu bau atau kucel berantakan. Nah itu kan juga salah satu modal. Sepatu, jika teman-teman mungkin lulusan awal nggak punya sepatu buat bekerja, ya kita harus beli gitu. Seragam juga kita harus beli. Atau mungkin seragam udah dapat dari kantornya, mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya jadwal kerja ya. Jadwal kerja kan tadi shift ya, shifting, dan kita nggak bisa semena-mena menentukan aku mau libur hari Senin atau hari Selasa. Kita kan di situ teamwork ya. Jadi kerjanya secara tim. Jadi teman-teman kalau misalnya mau request jadwal kerja ya harus dibagi-bagi gitu, nggak bisa kita seenaknya sendiri gitu. Nah itu poin mengenai konsekuensi bekerja di mall. Oke. Poin selanjutnya, cara mendapatkan dan melamar pekerjaan. Nah ini yang paling sering banyak ditanyain ya, Mas, untuk cara kerja di mall gimana, dapat pekerjaannya gimana, seperti itu. Oke. Di mall sendiri ada banyak ya sekarang untuk mall-mall baru, gedung baru, atau mungkin launching brand baru seperti itu banyak. Makanya biasanya lowongan itu terbuka dari penyewa mall atau tenant, walaupun itu bisa lewat website atau media sosial. Jadi teman-teman juga harus aktif nih di Instagram atau mungkin di websitenya resminya, itu pasti ada informasi lowongan. Nah contohnya nih itu ada mall baru buka, misalnya contohnya di kota Semarang gitu kan. Nah di situ kan pasti ada tenant-tenantnya, penyewa-penyewanya, penyewa besar, penyewa kecil itu pasti kan buka di situ. Nah lowongan itu biasanya mereka buka di media sosial mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari pekerjaan nih, itu bisa lihat di Instagram seperti itu contohnya ya. Kemudian lowongannya itu yang kedua dari vendor, dari setiap penyewa besar atau tenan besar. Contohnya seperti ini. Teman-teman pasti tahu untuk deep store atau market seperti Lotte Mart, Hypermart, terus deep store-nya seperti Metro, Centro, atau mungkin Matahari. Nah, di dalam toko itu bukan milik penyewa itu sendiri, tapi banyak di situ. Contohnya misalnya teman-teman main di Matahari gitu ya, contohnya kalau masuk terus ada brand A, brand B, brand C, seperti itu. Nah itu mereka biasanya buka lowongan. Nah setiap
ada mall baru atau mungkin buka cabang baru di department store mana, contohnya seperti itu, pasti mereka buka lowongan. Nah, lowongan dari vendor ini biasanya kebanyakan itu dari mulut ke mulut, atau biasanya dia share ke SPG-nya yang lama gitu kan. Jadi yang SPG lama itu dia nge-share share mulut ke mulut, atau mungkin dari Japri, atau mungkin status mereka gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya temen yang udah kerja di mall atau kerja jadi SPG atau apa seperti itu, bisa tanya-tanya ke temen-temennya gitu. Oke, next, outsourcing. Oke, teman-teman kalau misalnya nih lihat seperti H&M atau mungkin seperti Uniqlo, tapi aku nggak tahu pasti ya, seperti pastinya kayak H&M gitu kan. Itu mereka buka lowongannya itu lewat ini ya, outsourcing ya. Oh, sorry. Uniqlo, bener, Uniqlo mereka contohnya dia buka lowongan lewat outsourcing. Terus juga kalau security banyak sih, security juga outsourcing. Misalnya teman-teman mau ngelamar jadi security gitu kan, terus jadi OB, mungkin yang lulusan SMP mau kerja di mall juga bisa. Yaitu jadi office boy atau petugas kebersihan, itu lewat mereka lowongannya itu outsourcing. Terus kemudian banyak sih, aku nggak begitu paham mengenai itu. Cuma banyak juga di mall tempat bekerja gitu kan. Kemudian selanjutnya, apa yang Anda dapatkan setelah bekerja gitu. Yang pertama pastinya gaji kan. Dan di sini paling banyak ditanyakan mengenai gaji, apalagi untuk teman-teman yang lulusan baru, fresh graduate. Oke, untuk gaji di setiap perusahaan atau setiap brand itu mereka UMK ya. Jadi gaji setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya saya di Surabaya, terus kemudian teman-teman mungkin ada di daerah mungkin Jakarta atau di Jawa Tengah atau di mungkin luar pulau Jawa, itu pasti UMK mereka UMK-nya berbeda-beda. Dan teman-teman bisa memastikan itu ke perusahaan yang teman-teman lamar. Yang pasti itu gajinya UMK. Tapi ada beberapa juga perusahaan yang gajinya itu mengikuti UMK seperti Jakarta. Jadi contohnya perusahaan itu ada di Solo, cuma untuk penggajian mereka ngikut Jakarta. Jadi gajinya gaji Jakarta, tapi tinggalnya di Solo gitu. Ada juga seperti itu. Kemudian jenjang karir. Nah, kalau teman-teman bekerja di mall sebagai SPG atau mungkin sebagai server di restoran seperti itu, pasti itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa dapat jenjang karir. Nah, dalam semua perusahaan pasti nggak menutup mata ya, kalau misalnya para pekerjanya itu bekerja baik, bagus seperti itu, pastinya ada jenjang karir. Kecuali teman-teman memang orangnya bosenan mau kerja di sini, terus gajinya kurang dikit, pindah itu mau naik jabatan pasti susah. Kecuali teman-teman fokus di satu tempat, walaupun itu kondisinya gimana pun, teman-teman bisa naikin salesnya, naikin trafficnya. Kalau di restoran mungkin ya, itu pasti karir teman-teman naik juga. Kemudian kesempatan untuk mutasi keluar daerah. Nah, contohnya seperti saya, tempat tinggal saya di Solo, cuma dapat mutasi di Surabaya. Nah, teman-teman juga pasti nanti bekerja, misalnya perusahaan tersebut atau brand tersebut itu mempunyai cabang baru, itu pasti lowongan yang diutamakan tuh lowongan internal ya. Jadi pasti ditawarkan ke pekerjanya di situ. Kita mau buka di
Kalimantan gitu kan, siapa yang mau ke sana, biasanya ditawarin seperti itu. Kalau misalnya belum dapat, baru mereka buka lowongan terbuka seperti itu. Yang pastinya juga yang terakhir itu teman-teman dapat pengalaman bekerja, itu yang paling utama. Jadi nggak ada istilahnya teman-teman bekerja itu nggak dapat pengalaman, pas itu jarang banget ya. Kecuali kalau teman-teman nggak bisa mengambil informasi dari itu atau mengambil ilmu dari pekerjaan itu. Pengalaman pekerjaan itu ini paling paling penting kalau misalnya teman-teman mau bekerja ya, mungkin di sama-sama di mall kan, sama-sama di mall tapi perusahaannya lebih bonafit gitu kan, itu pengalaman kerja pasti diutamakan. Oke, nah itu ya, itu yang bisa saya ceritakan, bisa saya share mengenai bekerja di mall. Jadi teman-teman gimana cara dapetin pekerjaan atau lowongannya itu dari mana udah saya jelaskan, dan gajinya gimana itu sudah saya jelaskan. Dan rasanya gimana, kalau ada pertanyaan rasanya gimana kak kalau mas, atau kalau kerja di mall itu, ya rasanya seperti kita bekerja. Kalau teman-teman udah baca yang tadi di awal itu, dengan konsekuensi yang kita kerja di mall, pasti enjoy gitu. Oke. Kalau ada seputar pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kemudian share, like kalau teman-teman suka. Jangan lupa pencet loncengnya. Jadi kalau misalnya saya bikin video baru, teman-teman bisa dapat update-nya. Oke. Terima kasih, selamat malam.